Nama saya Muhammad Sabilillah dengan NPM 2314071040. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Nah, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum nih motor bakar 4 tak itu apa? Nah, kalau belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, motor pembahasan pada kali ini adalah motor bakar 4 tak itu dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Oke, kita langsung saja. Apa itu motor bakar? Nah, kalian penasaran nggak apa itu motor bakar? Nah, jadi di sini nih penjelasannya. Motor bakar adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi kinetik yang dihasilkan melalui proses pembakaran. Nah, maksudnya energi kimia yang dihasilkan itu dari bensin, terus solar, pertalit, pertamax, Dexlite, kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya motor bakar ini mempunyai 4 proses pembakaran. Nanti akan kita bahas. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, di sini jenis-jenis motor bakar ada 3 nih. Yang pertama, motor bakar 4 tak. Yang kedua, terus motor bakar 2 tak. Dan yang ketiga, motor diesel. Nah, kita jelasin yang pertama dulu nih. Motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak itu berbahan bakar bensin, pertalit, Pertamax, Pertamax Turbo. Nah, untuk motor bakar patak ini biasanya terdapat di motor bebek seperti Revo, Shogun, dan motor Matic yang sekarang tuh termasuk motor bakar 4 tak sudah dan motor Fiction dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian motor bakar 2 tak. Nah, motor bakar 2 tak ini adalah motor bakar yang bahan bakarnya bercampur dengan oli seperti RX King, terus Vespa zaman dulu yang masih menggunakan oli samping sebutannya. Jadi, saat mengisi bahan bakar, dia dicampurkan dengan oli langsung ke tempat penampungan bahan bakarnya. Kemudian yang ketiga yaitu motor diesel. Nah, motor diesel ini juga berbeda teman-teman bahan bakarnya. Untuk motor diesel ini berbahan bakar solar. Biasanya digunakan pada mesin truk, traktor, terus mesin-mesin diesel, kemudian mobil-mobil zaman dulu seperti Panther, itu Kijang Innova seri lama, itu masih menggunakan bahan bakar solar atau mesinnya motor diesel. Itu teman-teman. Jadi perbedaan dari ketiga ini yaitu terdapat pada bahan bakarnya. Kemudian definisi motor bakar empat tak. Nah, motor bakar empat tak merupakan salah satu jenis pembakaran dalam yang paling sering digunakan pada kendaraan seperti motor dan mobil sekarang. Istilah empat tak menunjukkan 4 langkah kerja yang terjadi dalam siklus pembakaran. Nah, jadi seperti yang kita bilangin di awal, nah, motor bakar 4 tak ini mempunyai 4 proses pembakaran pada mesinnya sebelum menghasilkan energi kinetik. Nah, 4 langkah kerja pada mesin 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Nah, di sini langkah hisap adalah proses masuknya bensin bercampur dengan udara sehingga masuk menuju ke ruang pembakaran. Nah, di situ terdapat klep masuk ya saat bensin dan udara akan masuk, klep masuk itu akan terbuka dan bensin serta udara akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian proses yang kedua yaitu kompresi. Nah, kompresi ini terjadi saat bensin dan udara sudah masuk semua ke dalam ruang pembakaran sesuai kapasitas penampungan. Nah, saat bensin dan udara itu telah masuk, katup masuk dan katup buang akan tertutup sehingga di dalam ruang pembakaran itu akan rapat dan
ada tekanan pada saat telah tertampungnya bensin dan udara. Kemudian piston akan menekan sehingga adanya tekanan itu menyebabkan langkah kerja yang ketiga, yaitu usaha. Saat langkah kompresi ini sudah sempurna, kemudian terjadi langkah usaha. Saat pembakaran sudah sempurna, kemudian busi memercikan api sehingga menyebabkan piston itu berbalik lagi ke arah bawah setelah adanya tekanan tersebut karena adanya ledakan. Jadi sehabis kompresi itu kan pembakaran itu maksimal. Kemudian dari busi itu memercikan api kecil sehingga menimbulkan ledakan yang menyebabkan piston itu kembali ke arah bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah buang. Nah, langkah buang ini terjadi ketika kan tadi habis pembakaran tuh bensin dan udara. Nah, di situ tuh masih ada sisanya teman-teman, yaitu karbon dioksida yang ada di dalamnya. Nah, piston tadi yang sudah ke bawah tadi akan terdorong lagi ke atas untuk membuang sisa karbon dioksida yang masih tersimpan di dalam ruang pembakaran. Nah, saat akan membuang, katup buang akan terbuka atau klep klep outputnya akan terbuka. Kemudian gas karbon dioksida akan keluar melewati knalpot. Kemudian yaitu terdapat komponen utama. Terdapat beberapa komponen pada mesin 4 tak, yaitu yang pertama blok silinder. Nah, blok silinder ini terdapat pada bagian mesin. Nah, kalian tahu kan yang di situ kayak yang ada kayak insang-insang kayak gitu, apa namanya, garis-garis yang bersih bersilinder atau kayak mengasir itu adalah blok silinder. Nah, blok silinder ini berfungsi sebagai rangka utama mesin yang menampung silinder, piston, dan komponen lainnya. Blok silinder juga berfungsi sebagai pendingin agar mesin tidak terlalu panas. Nah, kemudian, jadi disebutkan tadi tuh kan fungsinya untuk menahan panas. Kenapa dia dibuat seperti insang seperti itu? Nah, karena untuk membuat rongga udara agar mesin itu tidak terlalu panas pada saat melakukan pembakaran. Kemudian yang kedua yaitu ada kepala silinder. Nah, kepala silinder itu di bagian atas dari silinder tadi berfungsi sebagai penutup bagian atas silinder atau mesin dan terdapat pula katup-katup, busi, dan saluran masuk serta keluarnya gas. Nah, jadi kepala silinder ini beradanya di sini teman-teman untuk menutup bagian sebelah sini. Jika ini rangkaiannya, jika gambarnya full, nanti di sininya akan ada kepala silindernya. Kemudian yang ketiga yaitu piston. Piston berfungsi sebagai gerak naik turunnya di dalam silinder dan mengubah energi kimia dari pembakaran menjadi energi kinetik. Nah, yang tadi ya teman-teman, nah ini piston. Nah, ini dia akan bergerak naik turun apabila adanya proses pembakaran. Rotasinya akan membentuk rotasi yang padu sesuai dengan sistem kerjanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang keempat, batang piston. Nah, batang piston ini berfungsi sebagai penghubung antara kepala piston dengan pors engkol. Pors engkol ini terdapat di sini teman-teman. Nih, ini namanya pors engkol untuk menggerakkan piston naik dan turun. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pors engkol. Nah, pors engkol ini yang seperti yang tadi, yang di bawahnya tadi berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi yang menggerakkan roda kendaraan. Nanti jadi dia di belakangnya itu ada kayak
seperti rantai di belakang apa namanya horse ankle ini akan ada terdapat rantai untuk menghubungkan ke rodanya. Kemudian yang selanjutnya itu katup atau valve yang sering kita sebut dengan klep. Nah, ini berfungsi mengontrol aliran masuknya campuran bahan bakar dan udara serta keluarnya gas buang. Terdapat katup hisap dan katup buang. Sesuai namanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat pada saat bensin dan udara masuk, nah katup masuk akan terbuka dan akan tertutup pada saat bensin dan udara sudah masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, pada saat akan membuang, katup buang akan terbuka pada saat untuk membuang karbon dioksida yang keluar dan mengalir ke knalpot dan akan tertutup lagi apabila sisa pembakaran ini sudah tidak ada lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu busi, menghasilkan percikan api yang berguna untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Nah, seperti tadi teman-teman, busi ini tugasnya untuk mematik api agar pembakaran itu terjadi secara sempurna. Nah, di sini nih, ini kan pembakarannya sudah sempurna nih. Tadi kan di sini masih bensin dan udara masih berbeda nih partikelnya. Nah, di sini sudah bercampur menjadi satu dan padu sehingga menjadi proses pembakaran yang sempurna. Nah, dan bus ini, nah di sini tadi nih busi memercikan api untuk membuat ledakan yang besar agar terjadinya energi kinetik. Nah, nanti ini apa namanya piston akan terpental ke bawah. Nah, kesimpulan motor bakar 4 tak pada kali ini adalah motor bakar 4 tak adalah jenis motor bakar yang menunjukkan proses 4 langkah piston yang terjadi dalam satu siklus pembakaran. Keempat langkah tersebut yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada jelas belum tentang motor bakar 4 tak? Atau masih belum jelas? Kita bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, di sini kalau teman-teman udah jelas, kita akan lanjut nih ke mesin bakar 2 tak. Gimana? Setuju nggak? Kalau setuju, mungkin kita akan next ke video selanjutnya. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tentang motor bakar 2 tak dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Apa itu motor bakar 2 tak? Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran yang bekerja secara efisien karena hanya dengan satu putaran poros engkol. Mesin ini telah menyelesaikan 4 langkah proses pembakaran dalam mesin. Mesin 2 tak berbeda dengan mesin 4 tak. Umumnya, motor 2 tak mempunyai desain yang sangat sederhana dan menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan kapasitas yang sama. Perbedaan antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Nah, di sini ada perbedaan antara motor 2 tak dan motor 4 tak. Yang pertama yaitu jumlah langkah. Motor 2 tak hanya melakukan satu siklus dengan 2 langkah piston, sedangkan motor 4 tak melakukan dengan langkah 4 piston. Nah, jadi maksudnya tuh motor bakar 2 tak itu melakukan dalam 2 langkah tuh ketika dia memasukkan bahan campuran antara bensin, oli, dan udara tuh pistonnya mengangkat ke atas. Nah, ketika sudah itu, apa namanya, masuk semua, piston akan turun dan melakukan dorongan terhadap campuran bahan bakar dan udara tersebut dan menekannya ke atas atau melakukan kompresi. Nah, dan mengakibatkan ledakan sehingga menimbulkan kompresi dan busi akan memercikan api dan akan mementalkan piston ini kembali ke bawah. Nah, saat piston ini kembali ke bawah, ini katup buang akan terbuka. Nah, tadi
ketika piston ke atas, katup masuk akan terbuka dan campuran bahan bakar, oli dan udara akan masuk. Lalu piston ini akan turun ke bawah lagi untuk menyalurkan bahan bakar dan campuran oli dan udara itu masuk ke ruang pembakaran, kemudian menekannya dan terjadi kompresi. Yang kedua adalah katup. Pada motor 2 tak tidak memiliki katup seperti pada motor 4 tak, tetapi proses masuk dan keluarnya gas diatur oleh gerakan pada piston yang membuka dan menutup saluran masuk dan saluran buang. Nah, jadi di sini nih. Nah, ini kan mesin 4 tak kan punya dua klep nih. Ini klep masuk dan ini klep buang. Sedangkan di motor 2 tak ini tidak terdapat klep atau katup sama sekali. Jadi dia klep apa saluran masuk dan saluran buangnya dibuka otomatis oleh gerakan piston. Ketika piston bergerak ke atas, masuk akan terbuka dan ketika piston mengarah ke bawah, saluran buang akan terbuka untuk membuang sisa hasil pembakaran. Ketiga yaitu efisiensi. Motor 2 tak memiliki tingkat efisiensi yang rendah dibanding mesin 4 tak. Karena hal tersebut menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu cara kerja mesin 2 tak. Dalam satu putaran engkol, motor 2 tak akan melakukan melalui tiga langkah berikut. Yang pertama, hisap dan kompresi. Saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder melalui lubang masuk. Pada saat yang bersamaan, sisa hasil pembakaran dari siklus sebelumnya akan keluar melalui lubang buang. Nah, jadi di sini nih, pertama, bensin saluran hisapan. Di sini campuran udara, bensin, dan oli 2 tak bercampur masuk ke poros engkol. Nah, dia masuk sini dulu, teman-teman. Nah, pistonnya ini bergerak ke atas terlebih dahulu untuk agar campuran bahan bakar dan oli ini masuk ke dalam bak engkol. Kemudian, selanjutnya itu pembakaran. Pada saat piston mencapai titik mati atas, campuran antara bahan bakar dan udara terkompresi kemudian terbakar dan menghasilkan tenaga atau sifat mekanis. Nah, tadi ketika udah masuk semua, saluran yang tadi ini akan masuk ke sini nih, ke saluran transfer terbuka. Kemudian akan ditekan oleh piston ke atas agar melakukan pembakaran pada pada dalam mesin. Kemudian setelah terkompresi semua, akan busi maka busi akan memercikan api dan membentangkan piston ini ke bawah sehingga lubang buang akan terbuka dan membuang otomatis sisa hasil pembakaran. Kemudian tenaga dan beban nah tadi akibat proses pembakaran piston bergerak kembali ke titik mati bawah, yaitu bergerak lagi ke bawah. Pada saat piston mendekati TMB, lubang-lubang akan terbuka sehingga gas hasil dari pembakaran akan terdorong keluar dan campuran bahan bakar baru akan masuk lagi lewat lubang masuk. Nah, jadi ketika hasil pembakaran tadi terbuang, piston kan turun. Nah, tidak lama setelahnya, piston akan kembali naik dan memasukkan campuran bahan bakar dan oli tadi. Kemudian yaitu ciri-ciri motor bakar dua tak. Ciri-ciri motor bakar dua tak di sini ada empat. Yang pertama, suara mesin. Khas dan berisik. Suara pada mesin motor dua tak cenderung lebih kasar dan berisik dibandingkan motor 4 tak. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang lebih sederhana dan tidak sempurna. Nah, jadi kalian pernah dengar kan, kayak mesin-mesin motor 2 tak itu kayak Vespa, banyak ya RX King tuh. Itu terjadi karena perbandingannya
proses pembakaran itu kurang sempurna. Jadi kurang sempurna seperti pembakaran yang ada pada motor 4 tak. Kemudian asap knalpot lebih banyak mengandung asap. Motor 2 tak menghasilkan asap knalpot yang lebih banyak dan lebih berwarna dibandingkan motor 4 tak. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang tidak sempurna dan adanya oli samping yang terbakar. Nah, jadi kalian pernah lihat kan kayak motor Vespa, RX King, pokoknya motor-motor 2 tak kayak F1 ZR itu mengapa banyak asap knalpot kayak keluar asap putih-putih dari knalpotnya tuh karena ini nih disebabkan proses pembakaran yang tidak sempurna dan adanya oli samping yang terbakar. Nah, jadi oli samping itu maksudnya tadi campuran bahan bakar atau bensin itu di ruang penampungan bensinnya itu dimasukkan juga oli. Nah, itu namanya sering disebutnya dengan oli samping. Jadi bahan bakarnya itu oli dan bensin. Kemudian konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar itu lebih boros. Kalian pernah kan? Nah, buat kalian nih yang punya Vespa ataupun motor-motor 2 tak yang lainnya, pasti ngerasa lebih boros kan? Karena motor 2 tak umumnya lebih boros bahan bakar dibandingkan motor 4 tak. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pembakaran yang lebih rendah. Nah, karena tingkat pembakarannya kayak tadi cuma dua tuh, masuk, buang. Nah, makanya lebih cepat dia, apa namanya, menjadi melakukan pembakarannya. Makanya mesinnya lebih cepat boros dan kurang hemat di kantong kalau bagi pemilik motor-motor 2 tak. Kemudian tenaga. Nah, karena tadi tuh, karena konsumsi bahan bakar yang boros nih karena tenaganya besar dan untuk kapasitas mesinnya sama. Motor 2 tak ini cenderung memiliki tenaga yang lebih besar untuk kapasitas mesinnya sama dibandingkan motor 4 tak. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang lebih cepat. Nah, tadi kan sama nih, semua keterkaitan antara konsumsi bahan bakar sama yang sebelumnya tadi. Jadi, kalau dibandingkan motor 4 tak, nah, motor 4 tak kan terdapat 4 langkah tuh. Hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, kalau di 2 tak ini hanya hisap dan buang. Makanya melakukan pembakaran tuh cepat dan konsumsi bahan bakarnya juga boros. Kemudian ketiga itu pelumas. Nah, ini tadi nih yang saya bilang di konsumsi bahan bakar ini menggunakan oli samping motor. Nah, motor 2 tak ini menggunakan sistem pelumas dengan mencampurkan oli samping ke dalam bahan bakar. Hal ini berbeda dengan motor 4 tak yang memiliki sistem pelumas terpisah. Nah, sampai di sini paham semua kan? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, di sini terdapat keunggulan mesin 2 tak. Selain tadi terdapat beberapa kekurangannya sedikit, di sini juga ada keunggulan motor bakar 2 tak, yaitu tenaga besar untuk ukuran yang kompak. Maksudnya dengan kelasnya motor 2 tak ataupun 4 tak, nah dia tuh terdapat tenaga yang besar atau bisa dibilang tenaganya lebih kencang saat berkendara. Motor 2 tak mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan kapasitas mesin yang sama. Nah, seperti hal tadi, hal ini membuat motor 2 tak sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar dalam ukuran yang kompak seperti motor trail atau perahu motor. Nah, tuh. Jadi banyak-banyak juga kan motor-motor tuh ataupun perahu-perahu yang masih menggunakan mesin 2 tak karena tenaga yang dihasilkan itu besar dan akan lebih cepat sampai kalau misal orang tuh buru-buru ataupun adventure kan nggak mungkin tuh pelan-pelan pasti menggunakan motor 4 tak yang tenaganya jauh lebih besar ya mengakibatkan adrenalin para atlet-atlet trail tuh terpacu gitu makanya di sini keunggulan mesin bakar 2 tak ini kemudian desainnya sederhana struktur mesin 2 tak ini sederhana dibandingkan motor 4 tak hal ini membuat biaya produksi lebih murah perawatan lebih mudah dan bobot mesin lebih ringan asal nah dan ini nah yang tadi karena desain yang sederhana kan pernah lihat sih kayak motor Vision dan motor apa ya
kayak motor dua tak yang lain tuh F1 ZR aja lah kita ambil contohnya. Nah, antara Vision 4 tak sekarang dan F1 ZR kan lebih ribet tuh mesin Vision 4 tak karena lebih banyak terdapat komponen-komponen di dalamnya sehingga membuat tampilan mesin dua tak ini lebih ramping karena lebih sedikit komponen yang terdapat di dalam mesinnya. Nah, di sini ternyata terselip. Lupa kita tandai teman-teman. Akselerasi yang cepat. Motor dua tak ini memiliki akselerasi yang lebih baik dengan motor empat tak. Hal ini karena proses pembakaran yang lebih sering terjadi pada motor dua tak. Nah, karena tenaga yang besar tadi menyebabkan akselerasi yang cepat. Akselerasi itu maksudnya kayak tingkat kecepatan dari motor ini dalam memacu kendaraan gitu maksudnya. Nah, ini bobot yang ringan nih masuknya sama aja dengan yang seperti desain sederhana. Karena desain yang sederhana, jumlah komponen yang lebih sedikit, motor dua tak memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan motor empat tak. Hal ini menguntungkan untuk aplikasi yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti motor trail. Nah, makanya kenapa motor trail bodinya ramping-ramping dan kecil-kecil, lah tempat duduknya juga kecil, karena ya ini tadi teman-teman. Mereka lebih sedikit komponennya dan dibuat desainnya se seminimalistis mungkin untuk ini karena tenaganya juga besar dan tingkat mobilitasnya tinggi. Ah, kayak ini contohnya motor trail. Lanjut bahan bakar mesin dua tak. Nah, di sini kita udah sampai bahan bakar nih. Bahan bakar yang digunakan pada mesin dua tak biasanya tuh terdapat campuran antara bensin dan oli dua tak. Campuran ini penting untuk melumasi bagian-bagian dalam mesin. Kayak contohnya piston, silinder, kayak tadi itu masuk di ruang pembakaran. Karena mesin dua tak tidak memiliki sistem pelumas terpisah seperti mesin empat tak. Nah, kalau mesin empat tak ini kan terdapat pelumas otomatis tuh pada di bagian samping kanan dan kirinya. Kemudian proporsi campuran bahan bakarnya untuk mesin dua tak itu sekitar 25:1 hingga 50:1 teman-teman. 25 hingga 50 bagian bensin untuk satu bagian oli. Tergantung pada spesifikasi mesin atau rekomendasi pabrik. Nah, jadi mesin dua tak ini banyak-banyak macamnya teman-teman. Kayak misalnya nih antara motor RX King, terus motor Vespa dan motor trail itu berbeda-beda presentasinya. Ada yang 25:1 ada ataupun 50:1. Terus menggunakan oli yang tepat dan mencampurnya dalam perbandingan yang sesuai saat sangat penting untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan mencegah kerusakan. Nah, kenapa ini juga saat masukin oli ke dalam bahan bakar itu nggak bisa salah-salah teman-teman. Harus mempunyai prosedur yang tepat dan tep- tepat dan pas agar mesin itu tidak rusak dan chaos saat pemakaian ataupun tidak cepat rusak. Nah, sampai sini kalian udah paham belum teman-teman? Kalau udah paham, nanti selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham ya tentang mesin dua tak ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak diesel dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Kita langsung saja ke PPT-nya. Apa itu motor bakar 4 tak? Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran yang menggunakan bahan bakar diesel dan beroperasi melalui 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Setiap siklus kerja mesin terdiri dari 4 tahap, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, pembakaran atau tenaga, dan buang. Motor diesel 4 tak ini bekerja dengan prinsip kompresi udara, di mana udara yang dihisap dikompresi hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi, lalu bahan bakar disuntikan dan
terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Kemudian, sejarah motor bakar 4 tak diesel. Nah, motor bakar 4 tak diesel ini itu pertama kali diciptakan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 yang mematenkan mesin dengan prinsip pembakaran kompresi. Diesel Diesel atau si penemunya ini mengembangkan mesin ini untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi, mesin diesel pertama kali berhasil beroperasi pada tahun 1897 dan awalnya digunakan untuk aplikasi industri dan maritim karena ukurannya yang sangat besar. Nah, jadi itu mesin diesel kan banyak tuh kita lihat ukurannya kan jumbo-jumbo kayak di mesin truk, traktor, dan semacamnya. Pada tahun 1920-an, mesin diesel mulai digunakan pada truk dan pada tahun 1960-an mulai diterapkan pada mobil penumpang. Contohnya kayak sekarang tuh mobil bis dan banyak-banyak lagi lah. Kayak mobil-mobil travel juga sudah banyak yang termasuk ke dalam mesin diesel ini. Kemudian seiring waktu teknologi seperti injeksi langsung dan turbocharged meningkatkan efisiensinya. Hingga saat ini motor diesel 4 tak digunakan secara luas di berbagai kendaraan berat dan komersial karena efisiensinya yang tinggi. Kita lanjut ke cara kerja motor bakar 4 tak diesel. Nah, pada motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran yang menggunakan siklus 4 langkah. Tadi kan sudah disebutkan. Nah, yang pertama ini langkah hisap. Nah, langkah hisap ini ketika piston bergerak dari titik mati atas, dari atas nih, pistonnya pertama ke atas dulu, kemudian ke titik mati bawah, dan dia tuh ke bawah untuk menghisap udara murni ke dalam silinder. Jadi, ke dalam silinder itu ke dalam ruang bakar melalui katup hisap yang terbuka. Kemudian, langkah kedua yaitu langkah kompresi. Kemudian, piston bergerak dari titik mati atas, titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, itu fungsinya untuk menekan udara yang tadi sudah terhisap di dalam silinder. Kemudian pada tahap ini kompresi udara hingga mencapai tekanan dengan suhu tinggi. Jadi dia menekan sampai udara di dalam ruang bakar itu menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu langkah tenaga atau langkah pembakaran. Ketika piston mencapai titik mati atas dan udara sudah sangat panas, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui injektor. Nah, jadi injektor ini berperan sebagai untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar tadi ketika udara sudah panas. Karena bahan karena suhu ruangan tersebut sudah panas, bahan bakar ini pun terbakar secara otomatis karena suhu udara yang sangat tinggi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston kembali ke titik mati bawah dan menciptakan tenaga mekanis. Nah, tadi kan karena adanya pembakaran dan karena suhu udara bertemu dengan bensin dan terjadinya ledakan sehingga piston kembali ke titik mati bawah. Kemudian yang terakhir yaitu langkah buang. Piston bergerak naik lagi dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mendorong sisa gas pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang dan katup buang yang terbuka. Nah, tadi ketika sudah mencapai titik mati bawah, nah piston itu masih ada gerakan sekali lagi secara otomatis untuk membuang udara yang sisa hasil pembakaran dari campuran udara dan bahan bensin dan bahan bakar tadi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini gambaran cara kerja 4 tak diesel. Nah, ini yang pertama yaitu apa namanya udara masuk. Nah, sini kan katup masuknya kan terbuka sehingga piston ini menuju titik mati bawah untuk menyedot udara ini masuk ke dalam silinder atau ruang bakar. Nah, kemudian langkah yang kedua ini dari titik mati bawah piston akan bergerak ke titik mati atas untuk menekan atau kompresi udara yang tadi telah dihisap sehingga menimbulkan tekanan yang sangat tinggi hingga udara di dalam silinder atau ruang bakar ini menjadi sangat panas. Nah, kemudian yang ketiga itu langkah usaha. Nah, setelah tadi ini sudah panas, kemudian
Di bagian yang langkah ketiga ini, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang silinder atau ruang pembakaran sehingga yang piston tadinya dari titik mati atas kemudian bergerak ke titik mati bawah. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Nah, ini piston akan bergerak lagi ke arah titik mati atas untuk membuang gas sisa hasil pembakaran udara yang bercampur dengan bahan bakar tadi. Nah, kemudian katup buang atau saluran buang ini akan terbuka dan untuk membuang gas karbon dioksidanya. Kemudian yang selanjutnya itu bahan bakar. Bahan bakar untuk motor patak diesel adalah bahan bakar yang dirancang khusus untuk mesin diesel yang menggunakan prinsip pembakaran spontan. Contoh utama bahan bakar diesel adalah yaitu solar atau untuk bahan bakar diesel ini adalah bahan bakar yang paling umum digunakan untuk mesin diesel. Untuk mesin diesel, solar memiliki angka cetan yang tinggi yang memungkinkan pembakaran lebih cepat dan efisien. Nah, jadi kan banyak tuh antri-antri di POM atau Pertamina kan banyak sekali kayak bis, truk-truk. Nah, itu mereka menggunakan mesin diesel. Makanya mereka mengisi bahan bakarnya solar. Atau biodiesel yang terbuat dari sumber terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewani. Biodiesel dapat dicampurkan dengan solar untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian yang terakhir itu bahan bakar diesel sintetis yang dihasilkan dari proses kimia mengubah sumber karbon seperti gas alam menjadi bahan bakar diesel. Ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian penggunaan bahan bakar diesel di mesin 4 tak diesel ini memerlukan sistem pengapian seperti pada mesin bensin, melainkan mengandalkan tekanan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Hal ini membuat mesin diesel lebih efisien dan lebih bertenaga dalam banyak pengaplikasiannya. Kemudian yaitu komponen utama. Nah, di sini komponen utamanya itu terdapat berapa nih? Coba kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Terdapat 10 komponen. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu silinder. Silinder yaitu merupakan tempat terjadinya proses pembakaran dan di mana piston bergerak. Nah, tadi itu teman-teman, ketika piston menyedot udara tadi, ruang tengah yang kosong itu adalah silindernya. Kemudian piston. Nah, piston ini adalah komponen yang bergerak naik turun dalam silinder. Piston yang berfungsi untuk mengubah energi pembakaran menjadi energi mekanis. Nah, tadi itu teman-teman, dia menyedot udara, kemudian mendorongnya dan timbul ledakan sehingga mengakibatkan dari apa namanya sifat energi kimia menjadi energi kinetik. Itu dirubah oleh pistonnya. Kemudian roda gila atau flywheel menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan mesin. Kemudian yaitu kepala silinder, menutup bagian atas silinder dan berisi katup masuk dan katup buang yang mengatur aliran udara dan gas hasil pembakaran. Kemudian yang kedua katup atau valve, terdiri dari katup masuk dan katup buang, berfungsi untuk mengontrol aliran udara masuk dan gas buang dari silinder. Kemudian cram camshaft yaitu mengontrol gerakan katup, memastikan katup buka dan katup tutup pada waktu yang tepat selama siklus mesin. Kemudian yang itu injektor. Injektor itu menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar, kemudian dicampurkan dengan udara sebelum pembakaran. Kemudian yaitu sistem pelumasan, menyediakan pelumas untuk mengurangi gesekan antara komponen bergerak sehingga meningkatkan efisiensi dan umur mesin. Kemudian yaitu sistem pendinginan, menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas aman, biasanya menggunakan pendingin air atau udara. Sistem pembuangan yaitu mengeluarkan gas buang dari mesin ke lingkungan, biasanya melalui knalpot. Kemudian yaitu keunggulan. Nah, di sini terdapat beberapa keunggulan nih. Yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar. Motor 4 tak diesel ini lebih efisiensi dalam penggunaan
bahan bakar karena rasio kompresi yang sangat tinggi. Ini berarti tenaga yang dihasilkan lebih besar dan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Kemudian torsinya tinggi. Motor bakar 4 tak diesel ini menghasilkan torsi yang lebih besar pada mesin pada putaran mesin rendah yang sangat bermanfaat untuk kendaraan berat seperti truk atau bus. Kemudian daya tahan. Dan selanjutnya emisi karbon yang rendah dan rasio kompresi tinggi dan tingkat keamanan lebih tinggi serta yang paling penting ini biaya operasional rendah. Meskipun perawatan yang lebih mahal, mesin diesel ini cenderung memiliki biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang karena lebih irit bahan bakar dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Nah, jadi kan sering lihat tuh truk-truk truk-truk dalam penggunaannya itu kan bisa sampai 10 tahun bahkan lebih tuh. Nah, itu karena motor 4 tak diesel atau mesin diesel ini mempunyai keunggulan karena dia mesinnya itu sangat tebal dan tidak mudah ringkih atau apa namanya kropos termakan oleh termakan oleh umur seperti yang biasanya kita temui di mesin-mesin bensin. Kemudian terdapat juga kekurangannya. Kemudian kekurangannya itu biaya perawatan yang lebih tinggi. Pada mesin diesel 4 tak ini umumnya lebih kompleks dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif, seperti penggantian filter bahan bakar, oli yang sering, komponen seperti injektor, bahan bakar juga cenderung lebih mahal untuk diganti. Nah, jadi injektor ini juga harganya nggak murah, teman-teman. Injektor itu satunya setahu saya kalau nggak salah tuh 8 jutaan. Lumayan kan harganya? Kalau itu sampai rusak, waduh, kacau banget sih. Mesin atau yaitu berat mesin yang lebih besar, yaitu mesin diesel biasanya lebih berat daripada mesin bensin karena komponen internalnya lebih kuat untuk menahan tekanan kompresi yang tinggi. Ini dapat menyebabkan bobot kendaraan bertambah yang memungkinkan mempengaruhi performa dan efisiensi bahan bakar di kendaraan ringan. Kemudian suara dan getarannya lebih keras. Nah, jadi kalian pernah kan kayak naik motor tuh misalnya di samping truk tuh yang lagi jalan. Terus kan suaranya keras kan dan getarannya juga bisa kita rasakan. Kemudian emisi polutan yang berbahaya. Nah, emisi karbonnya ini kurang baik jadi kayak keluarnya asap-asap hitam tuh dari knalpot. Itu yang akibatkan polusi udara yang tinggi. Kemudian harga kendaraan yang lebih mahal. Karena, nah, kenapa harganya jadi lebih mahal? Karena itu ada kelebihan dari kekuatan alat itu sendiri dan keawetan alat itu sendiri. Kemudian performa di cuaca dingin. Mesin diesel ini lebih sulit dihidupkan dalam kondisi cuaca yang sangat dingin karena bahan bakar diesel lebih sulit menguap dibandingkan bensin pada suhu rendah. Kemudian kurangnya performa di kecepatan tinggi. Meskipun torsi mesin diesel ini itu sangat kuat pada putaran yang rendah, tapi performa pada kecepatan tingginya tuh seringkali tidak sebaik mesin bensin gitu loh. Jadi kayak seumpama kita tuh ngegas tuh udah paling kenceng, ternyata itu tuh belum sampai ke titik maksimalnya. Kemudian ini membuatnya kurang ideal untuk pengendara dengan akselerasi yang cepat. Jadi kayak model-model untuk orang yang kerja-kerja kantoran ataupun orang yang ingin cepat saset-saset, mesin diesel ini kurang worth it dalam penggunaannya. Nah, mungkin itu saja presentasi tentang mesin diesel 4 tak ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Muhammad Fisabilillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini kita langsung saja ke materinya. Apa sih sistem penyaluran bahan bakar? Ya, sistem penyaluran bahan bakar itu adalah rangkaian proses atau metode yang digunakan untuk mengangkut,
mendistribusikan dan mengalirkan bahan bakar dari sumbernya hingga ke tempat penggunaan, seperti kendaraan bermotor, pembangkit listrik, atau mesin industri. Sistem ini mencakup bagian tahapan mulai dari penyimpanan, transportasi, hingga pengisian bahan bakar ke penggunaan air. Nah, jadi di sini nih ca- jadi di sini nih kita mengetahui bagaimana cara proses penyaluran atau pendistribusian bahan bakar, mulai dari dalam tangki hingga ke dalam ruang bakar itu seperti apa. Nah, di sini terdapat dua nih, ada sistem bensin dan sistem solar. Nah, untuk yang bensin sendiri itu merupakan bahan bakar yang lebih ringan dan mudah menguap. Kemudian bensin terbuat dari campuran hidrokarbon dan biasanya digunakan pada mesin pembakaran dalam yang dirancang untuk mesin bensin. Nah, jadi itu bensin ini tergolong cairannya tuh lebih encer solar. Nah, ketimbang bahan bakar lain seperti solar. Nah, di sini terdapat solar atau diesel. Itu merupakan bahan bakar yang lebih berat dan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Solar juga tuh terbuat dari fraksi minyak bumi yang lebih berat dan digunakan pada mesin diesel. Kan seperti yang tadi saya katakan, solar itu cairannya akan lebih kental dan fraksi minyak bumi itu lebih berat daripada bensin itu sendiri. Kemudian terdapat juga fungsi sistem bahan bakar bensin. Nah, gimana sih? Apa sih fungsi sistem bahan bakar bensin itu? Nah, di sini tuh fungsinya adalah sistem bahan bakar bensin tuh sebuah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyuplai bahan bakar bensin ke mesin kendaraan. Nah, sistem ini tuh biasanya memastikan bahwa campuran udara dan bahan bakar yang tepat masuk ke ruang bakar mesin untuk menghasilkan pembakaran yang secara sempurna atau efisien. Secara keseluruhan, sistem bahan bakar bensin dirancang untuk memastikan bahwa bahan bakar mencapai ruang bakar dengan cara yang paling efisien, tepat waktu, dan dalam jumlah yang tepat, sehingga menghasilkan kinerja mesin yang optimal dan ramah lingkungan. Nah, jadi adanya fungsi sistem di sini tuh bahan bakar bensin tuh tidak asal-asalan masuk ke dalam ruang bakar. Jadi terdapat porsi ataupun waktu yang telah ditentukan untuk bahan bakar itu masuk ke ruang bakar sehingga mesin itu bekerja secara optimal dan gas buangnya tuh tetap ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya bensin itu disalurkannya secara asal-asal, dia tuh akan menyebabkan mesin itu mesin bakar ataupun di dalam ruang bakar itu tidak bekerja secara efisien dan bisa saja di dalam ruang bakar itu terlalu over dan bisa mengakibatkan mesin pembakaran itu menjadi rusak atau tidak tahan lama. Kemudian, nah, seperti inilah gambaran sistem penyaluran bahan bakar. Nah, di sini kita terdapat di ada tangki bensin atau fuel tank itu, kemudian terdapat pompa bensin atau fuel pump modul, kemudian terdapat pengatur tekanan atau pressure regulator, dan selanjutnya ada saringan bensin atau fuel suction filter. Kemudian ada fuel feed hose atau selang penyaluran dan ada injektor serta throttle body. Nah, di sini tuh mulai dari bensin tuh masuk ke tank dulu, kemudian terdapat pompa bensin untuk memompa bensin itu untuk masuk ke dalam penampungan sementara yang akan dialirkan oleh selang penyaluran ke dalam injektor yang nantinya akan menembakkan atau menyemprotkan mesin ke dalam ruang bakar. Nah, selanjutnya, nah di sini nih ada bos pam nih. Nah, apa sih bos pam itu? Nah, di sini terdapat pengertian setelah prinsip kerja pada bos pam. Nah, di sini kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini bos pam atau lebih dikenal dengan pompa bos adalah komponen paling penting dalam sistem injeksi bahan bakar, terutama pada mesin diesel. Nah, fungsinya tuh untuk mengatur tekanan bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor. Pompa ini nih dirancang untuk memastikan bahan bakar yang didistribusikan tuh secara merata pada tekanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, jadi bos pam ini fungsinya tuh untuk memompa bahan bakar
bahan bakar diesel itu untuk sampai ke injektor yang nantinya injektor itu akan menyemprotkan bensin atau apa bahan bakar diesel itu ke dalam ruang bakar. Nah, kemudian pada prinsip kerja BOSPAM itu prinsip kerjanya itu berdasarkan mekanisme tekanan dan distribusi bahan bakar yang presisi untuk memastikan injeksi bahan bakar ke ruang bakar mesin terjadi pada waktu dan jumlah yang tepat. Nah, jadi pada BOSPAM ini pun tidak asal-asalan karena nantinya akan berpengaruh pada sistem injeksi. Nah, jadi itu harus waktunya tuh harus tepat, kapan harus menyemprot dan jumlahnya tuh seberapa banyak agar tidak terjadinya kelebihan dan waktu yang terlalu cepat dalam penyemprotan bahan bahan bakar diesel itu ke dalam ruang bakar. Kemudian terdapat fungsi. Nah, di sini nih terdapat fungsi dari BOSPAM itu sendiri. Terdapat tiga. Untuk yang pertama itu mengatur tekanan bahan bakar, dan yang kedua itu distribusi bahan bakar yang merata, dan yang ketiga itu adalah kontrol jumlah bahan bakar. Nah, di sini kita akan mulai dari yang pertama. Nah, untuk mengatur tekanan bahan bakar. Nah, di sini nih BOSPAM meningkatkan tekanan bahan bakar dari tangki hingga mencapai tingkat yang diperlukan untuk injeksi ke ruang bakar. Nah, ini dari ini tadi BOSPAM akan mengatur tekanan tuh dan memompa bahan bakar itu ya kemudian yang akan didistribusikan ke dalam ruang bakar. Kemudian yang kedua itu distribusi bahan bakar yang merata. Nah, pompa ini tuh berfungsi untuk mendistribusikan bahan bakar ke setiap injektor secara merata sehingga setiap silinder mesin mendapatkan suplai bahan bakar yang sesuai. Jadi tidak ada yang terlalu berlebih ataupun tidak ada penyuplaian atau pendistribusian ke dalam setiap injektor tuh berbeda-beda. Jadi hasilnya kan akan sama dan jumlah bahan bakar yang masuk dalam injektor itu akan merata. Kemudian yaitu kontrol jumlah bahan bakar. Nah, Bospam ini mengatur jumlah bahan bakar yang dikirimkan ke injektor sesuai dengan kebutuhan mesin. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang berlebih ataupun tidak ada yang berkurang. Kemudian tuh berdasarkan perintah dari sistem kontrol mesin. Nah, kenapa adanya ini? Karena untuk mencegah terjadinya kelebihan dalam penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Kemudian kita lanjut ke cara kerja pada bus PAM. Nah, di sini terdapat 4 cara kerja pada bus PAM. Yang pertama yaitu penyedotan bahan bakar. Bahan bakar dari tangki hisap ke dalam pompa menggunakan vakum. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, bus PAM ini akan menyedot bahan bakar dari tangki ke dalam pompa menggunakan vakum yang terdapat pada komponen bus PAM itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tekanan bahan bakar. Nah, pompa pompa yang tadi untuk menyedot bahan bakar itu kemudian meningkatkan tekanan bahan bakar melalui gerakan pendorong atau piston. Nah, nanti itu setelah itu akan mendorong dan menggerakkan piston untuk menekan bahan bakar tersebut. Kemudian tiga, untuk mengalirkan dan mengirimkan itu ke saluran penyaluran bahan bakar tuh ke dalam sehingga sampai ke pada injektor. Kemudian yang ketiga itu pengiriman ke injektor. Nah, bahan bakar yang tertekan tinggi lalu dikirimkan ke injektor sesuai dengan urutan mesin pembakaran. Jadi dia itu akan mengurutkan berdasarkan cara kinerja atau rotasi mesin yang sesuai dengan urutan kerjanya. Kemudian yang keempat adalah pengaturan waktu. Nah, BOSPAM ini juga mengatur timing injeksi untuk memastikan bahwa bahan bakar diinjeksikan pada waktu yang tepat dalam siklus mesin. Nah, jadi tuh BOSPAM juga ini mengatur sehingga injeksi itu tidak bekerja secara asal-asalan. Jadi akan menyemprotkan pada waktu yang seharusnya untuk injeksi itu menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, pompa Bospam sangat penting dalam menjaga efisiensi mesin dan kinerja pembakaran karena distribusi dan pengaturan bahan bakar yang tepat dapat mengoptimalkan daya serta mengurangi emisi gas buang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem penyaluran bahan bakar solar bensin dan solar. Mungkin apabila ada
Apabila nantinya masih ada kekurangan atau belum jelas, mungkin kita dapat melanjutkannya ke pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin sekian PPT yang saya buat dan penyampaian PPT yang saya berikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Muhammad Fabillah dari kelas TB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sistem Kelistrikan dan Sistem Pendinginan dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Baik, kita langsung saja ke PPT-nya. Untuk yang pertama yaitu ada apa itu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar berfungsi untuk menghidupkan atau mengatur pembakaran dan menyediakan daya untuk berbagai komponen elektronik secara umum. Sistem kelistrikan ini terdiri dari beberapa bagian utama. Nah, jadi sistem kelistrikan ini adalah suatu sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menghidupkan dan menjalankan sepeda motor itu ataupun sebuah motor bakar. Yang pertama, dalam sistem kelistrikan ada sistem pengapian, yang kedua ada sistem starter, yang ketiga yaitu ada sistem pengisian, yang keempat adalah sistem kontrol elektronik atau ECU, yang kelima yaitu sistem kabel dan saklar. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang sistem pengapian. Sistem pengapian yaitu menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Komponen utamanya yaitu meliputi busi, koil pengapian, distributor atau untuk model lama, dan unit kontrol elektronik atau ECU pada model yang lebih modern. Kemudian yaitu sistem starter yaitu bertanggung jawab untuk menghidupkan mesin dengan memutar poros engkol hingga mesin dapat beroperasi sendiri. Sistem ini mencakup motor starter, aki atau baterai, dan solenoid starter. Kemudian terdapat sistem pengisian, yaitu berfungsi untuk mengisi daya baterai dan menyediakan listrik ke komponen kelistrikan lainnya saat mesin hidup, dan komponen utamanya adalah alternator dan regulator tegangan. Kemudian terdapat sistem kontrol elektronik atau ECU, yaitu yang mengelola fungsi mesin dan pengapian secara otomatis dan presisi untuk mendapatkan performa mesin yang optimal serta efisiensi bahan bakar yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kabel dan saklar, yaitu menghubungkan dan mengontrol aliran listrik antara komponen-komponen di dalam sistem kelistrikan kendaraan seperti lampu, klakson, dan indikator. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama yaitu busi. Nah, jadi busi tadi ini kan masuknya ke dalam sistem pengapian. Dia yang menciptakan percikan api untuk membuat pengapian pada ruang bakar atau mesin bakar. Busi. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Busi adalah percikan api dari koil pengapian ke dalam ruang bakar mesin. Busi yang kotor atau rusak bisa menyebabkan motor sulit untuk dinyalakan atau bahkan mati saat idle. Kemudian yang kedua terdapat koil pengapian. Koil pengapian menghasilkan tegangan yang tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api di busi. Percikan api ini digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin. Koil pengapian yang rusak bisa menyebabkan motor tidak mau hidup atau berjalan dengan tidak lancar. Kemudian terdapat starter motor. Starter motor memiliki fungsi untuk memutar mesin saat dinyalakan
starter motor yang lemah atau rusak bisa menyebabkan motor rusak atau susah untuk dinyalakan. Kemudian terdapat spool. Nah, pasti kalian udah sering denger nih komponen spool yang ada di sepeda motor. Spool adalah komponen sistem kelistrikan motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan yang terdapat pada motor dan mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik alternatif current atau AC atau bolak-balik. Kemudian kiprok. Kiprok atau rectifier rectifier regulator yang berfungsi untuk menstabilkan arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah sebelum dialirkan ke aki. Kiprok juga penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Kemudian terdapat CDI atau kapasitor discharge ignition berfungsi untuk mengatur pengapian pada motor. CDI CDI yang rusak menyebabkan motor tidak mau hidup atau bahkan bisa mati saat idle. Nah, jadi di sini terdapat nih apa nama gambaran sistem kelistrikan. Terdapat ada yang garis-garis di dekat tulisan ACV itu adalah kiprok. Nah, kemudian yang ini nih busi, businya di sini nih. Nah, dari sini nanti disalurkan ke sini. Nah, ini starter motor nih, teman-teman, untuk mengalirkan ke seluruh komponen kelistrikan. Jadi, bisa kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, nih, tadi kan sudah tahu nih komponen sistem kelistrikan pada motor bakar. Kemudian fungsi utama sistem kelistrikan. Fungsi utama sistem kelistrikan pada motor bakar adalah sebagai berikut. Terdapat 5 nih teman-teman. Yang pertama yaitu menghidupkan mesin atau starter system. Sistem kelistrikan yang menyediakan tenaga untuk motor starter yang digunakan untuk memutar mesin agar dapat memulai beroperasi saat kontak kunci diputar ke posisi start. Arus listrik dari baterai menggerakkan motor starter untuk memutar poros mesin. Jadi ini kalau misal belum on nih, kita onin secara otomatis dia akan mengalirkan arus listrik dari baterai menggunakan starter untuk menggerakkan poros mesin. Kemudian yang kedua itu pengaturan sistem pengapian atau ignition system, menyediakan percikan api di ruang bakar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Nah, ini nih melibatkan komponen seperti busi, coil, dan ECU atau unit control elektronik yang mengatur waktu percikan api untuk memastikan pembakaran yang efisien. Nah, di sini ini nggak sembarangan ya di nomor 2 ini. Jadi harus tepat sesuai dengan pengaturan sistem awalnya. Nggak boleh lambat ataupun lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terdapat mengisi ulang baterai atau charging system, yaitu alternator dalam sistem kelistrikan yang menghasilkan listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyediakan daya listrik bagi komponen lain saat mesin sedang berjalan. Hal ini memastikan baterai selalu memiliki daya yang cukup untuk menghidupkan mesin dan mendukung sistem elektronik. Kemudian yang keempat yaitu menyalakan dan mengoperasikan komponen elektronik atau aksesoris listrik. Sistem kelistrikan yang mendukung berbagai komponen dan aksesoris elektronik seperti lampu, lampu sen, itu lampu yang buat kita belok ke kanan atau ke kiri, kemudian klakson untuk yang ada bunyi tin tin tin, kemudian wiper, wiper tuh ya biasanya terdapat pada mobil kalau nggak salah wiper. Kemudian AC, sistem audio,
dan sistem navigasi. Ini memastikan bahwa semua fitur kendaraan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian 5 yaitu mengontrol dan mengelola mesin atau engine management system, yaitu sistem kontrol elektronik atau ECU yang menggunakan berbagai sensor untuk memantau kondisi mesin dan menyesuaikan pengaturan seperti waktu pengapian, pencampuran bahan bakar, dan aliran udara. Ini membantu mesin beroperasi dengan efisiensi tinggi dan mengurangi emisi. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum tentang sistem kelistrikan yang terdapat pada motor bakar? Kalau udah, kita mau lanjut nih ke topik yang selanjutnya, yaitu sistem pendinginan. Apa sih sistem pendinginan? Sistem pendinginan pada motor berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap berada di dalam batas aman saat beroperasi. Mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan kerusakan yang serius, sementara suhu yang terlalu rendah juga dapat menurunkan efisiensi kerja. Tuh, jadi kalau motor terlalu panas juga nggak boleh teman-teman. Bisa jadi motor ngejim, ataupun motornya amit-amitnya bisa terbakar jika mesin terlalu panas dan tidak ada sistem pendinginan. Kemudian jenis-jenis sistem pendinginan ada dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu sistem pendinginan liquid cooling atau sistem pendinginan menggunakan cairan. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan cairan pendingin atau coolant yang berfungsi, yang bersirkulasi melalui saluran di dalam blok mesin di kepala dan kepala silinder. Cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian mengalirkannya ke radiator, di mana panas tersebut dilepaskan ke udara. Nah, jadi itu di dalam mesin pembakaran itu di sampingnya kan ada kayak blok mesin tuh. Nah, di situ terdapat selah dan diisilah oleh cairan liquid cooling ini. Kemudian yang kedua yaitu sistem pendinginan udara atau air cooling. Prinsip kerjanya yaitu mengandalkan aliran udara untuk mendinginkan mesin. Pada sistem ini, mesin dirancang dengan sirip-sirip sirip-sirip pendingin yang memperbesar permukaan mesin sehingga panas dapat dilepaskan ke udara dengan lebih efisien. Nah, itu jadi kayak model sirip-sirip itu kayak insang yang ada pada ikan tuh, yang kayak gambar garis-garis itu di mesin. Nah, itu sistem pendinginan udara yang terdapat pada mesin. Biasanya terdapatnya di blok mesinnya itu untuk apa namanya yang garis-garisnya itu teman-teman. Kemudian yaitu komponen sistem pendinginan cairan. Nah, komponen sistem pendinginan cairan ini kita dapat terdapat empat nih. Yang pertama yaitu radiator, yang kedua pompa air, terus yang ketiga itu ada termostat, dan yang keempat itu adalah kipas pendingin. Nah, kita bahas yang dari yang pertama nih teman-teman, yaitu radiator. Radiator itu berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin. Nah, tadi itu kan dari cairan pendingin itu aliran panasnya tuh dialirkan ke radiator dan akan dibuang dengan sistem ini nih teman-teman. Dibuang dan dilepaskan ke udara. Kemudian ada pompa air. Nah, yaitu tempat menyaring cairan pendingin yang beredar secara terus-menerus melalui mesin dan radiator. Kemudian yaitu terdapat termostat, yaitu mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin untuk menjaga suhu optimal. Jadi, adapun cairan pendingin itu nggak sembarangan bisa menangkap suhu mesin ya teman-teman. Terdapat termostat yang untuk mengatur alirannya, aliran bergeraknya cairan pendingin berdasarkan suhu mesin untuk menjaga mesin itu tetap optimal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian terdapat kipas pendingin, yaitu membantu mempercepat proses percepatan pada radiator, terutama saat kendaraan berada dalam kondisi diam atau kecepatan rendah. Kemudian terdapat komponen pada sistem liquid cooling, yaitu komponen utamanya terdapat juga radiator, pompa air, termostat, dan kipas pendingin juga teman-teman. Mungkin komponennya sama aja tadi ya teman-teman ya.
dan pengertiannya pun tetap sama. Kemudian terdapat komponen sistem air cooling, yaitu udara, melalui udara ya teman-teman, sistem pendingin udara. Terdapat dua nih teman-teman, yaitu sirip pendingin atau cooling fins yang ditempatkan di sekitar silinder dan kepala silinder untuk meningkatkan luas permukaan yang bersentuhan dengan udara. Nah, jadi kayak garis-garis gitu teman-teman, kayak garis-garis di insang atau sirip ikan gitu teman-teman yang terdapat di mesin tuh yang kayak ada garis-garis tuh, kayak berlapis-lapis garisnya. Nah, itu disebut cooling fins atau sirip pendingin. Kemudian kipas udara, pada beberapa motor juga kipas udara digunakan untuk meningkatkan aliran udara ke mesin terutama saat kendaraan tidak bergerak. Itu kayak ada yang muter tuh. Nah, itu juga merupakan kipas udara tuh. Fungsinya tuh mendinginkan mesin. Kalau misal tuh mesin tuh terlalu panas, dia akan otomatis mendinginkan mesinnya. Fungsi utama sistem pendinginan yaitu terdapat tiga nih teman-teman. Penyebab overheating itu untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas yang dapat menyebabkan kerusakan komponen pada mesin. Kemudian yang kedua itu menjaga efisiensi mesin. Suhu yang ideal memungkinkan mesin beroperasi dengan efisiensi yang maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan umur mesin. Nah, jika mesin itu terlalu panas dan mesin itu akan cepat rusak, teman-teman. Makanya fungsinya sistem pendingin itu untuk menjaga suhu mesin tetap terkontrol dengan baik dan dapat mengurangi keausan ataupun kerusakan komponen internal pada mesin. Jadi, maksudnya komponen pendingin itu untuk menjaga agar mesin itu tetap awet, teman-teman. Tidak mudah rusak karena terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga agar mesin itu tetap terjaga keawetannya, teman-teman. Dan fungsinya juga akan tetap normal seperti saat terkontrol dengan adanya sistem pendingin ini. Nah, cukup sekian nih teman-teman. Apa namanya PPT untuk sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Susabilillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Kita langsung saja ke PPT-nya. Yang pertama yaitu sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini yang terdapat pada motor bakar ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan energi dari mesin ke roda kendaraan, mengatur kecepatan dan torsi daya putaran yang dihasilkan. Transmisi memungkinkan kendaraan berakselerasi dari posisi diam, menjaga kecepatan konstan, atau menyesuaikan torsi untuk menghadapi berbagai kondisi jalan. Sistem transmisi secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, di sini nih kan ada gambar nih. Nah, disinilah termasuk sistem transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan energi dari mesin ke roda kendaraan. Ini bentuknya kayak gear-gear seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi utama dari sistem transmisi. Di sini terdapat tiga fungsi utama dari sistem transmisi. Yang pertama yaitu menyesuaikan torsi dan kecepatan. Yang kedua itu mengurangi beban mesin. Yang ketiga yaitu mendukung pergerakan mundur. Yang pertama yaitu kita mulai dari menyesuaikan torsi dan kecepatan. Nah, mengubah di sini nih maksudnya untuk mengubah rasio gigi dan meningkatkan atau mengurangi torsi dan kecepatan yang ditambah ke roda sesuai dengan kebutuhan pengendaraan. Nah, jadi tergantung nih pengendaranya nih mau membawa motor dengan akselerasinya nih cepat, sedang atau pelan. Jadi bisa mengubah rasio gigi untuk meningkatkan atau mengurangi kecepatan sesuai dengan kebutuhan pemakaian kendaraan tersebut. Terus yang kedua yaitu mengurangi beban mesin. Untuk memutar
Mesin bekerja pada rentang putaran yang optimal sehingga efisiensi bahan bakar dapat meningkat dan umur mesin lebih panjang. Kemudian mengurangi beban mesin. Nah, di sini fungsinya untuk menjaga agar mesin ini nih pembakarannya nih terjadi secara ataupun cara kerja ini terjadi secara efisiensi dan umur mesin ini dapat lebih lama untuk bisa digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung pergerakan mundur. Yaitu maksudnya karnaval kendaraan bergerak mundur melalui gigi mundur. Terdapat kan ada beberapa motor tuh pakai gigi mundur kayak misal motor yang roda tiga tuh yang bisa kita temui itu terdapat gigi gigi yang bisa maju dan bisa mundur juga. Kemudian yang selanjutnya itu sistemnya ada jenis sistem transmisi. Nah, di sini terdapat dua jenis sistem transmisi. Yang pertama itu sistem transmisi manual dan yang kedua itu sistem transmisi otomatis. Nah, di sini sistem transmisi untuk yang pertama kita jelaskan adalah bagaimana sih cara kerja sistem transmisi manual, yaitu bergeraknya secara langsung untuk mengatur perpindahan gigi dengan menggunakan tuas, transmisi, dan pedal kopling. Nah, kopling di sini fungsinya untuk memutus atau menyambungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi kayak misal motor-motor kayak Vixion contohnya, Vixion, CBR, habis itu motor-motor Moge itu yang terdapat kopling-koplingnya itu. Nah, di sini kopling kan biasanya kan kalau masukin gigi kan harus tekan kopling atau melepaskan kopling kan untuk berjalannya. Nah, disinilah fungsinya kopling untuk memutus atau menyambungkan tenaga dari mesin ke transmisi sehingga perpindahan gigi itu bisa dilakukan dengan halus. Jadi kalau nggak pakai kopling tuh biasanya nanti nyendat dan mesin tuh akan mati. Kemudian yang kedua yaitu transmisi otomatis. Bagaimana sih cara kerja sistem transmisi otomatis ini? Kemudian cara kerja sistem transmisi otomatis ini menggunakan sistem hidrolik, elektronik, dan mekanik untuk secara otomatis mengatur perpindahan gigi berdasarkan kondisi berkendara tanpa campur tangan pengemudi. Tidak ada pedal kopling dan pengemudi hanya perlu mengatur posisi tuas pada mode seperti drive atau D dengan simbol D atau park dengan simbol P atau reverse dengan simbol R. Nah, biasanya sistem transmisi otomatis ini tuh terdapat pada mobil-mobil sport yang modern seperti yang banyaklah tersebar di era saat ini. Nah, mereka tuh sudah menggunakan sistem transmisi otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem transmisi. Nah, kemudian tuh cara kerja sistem transmisi di sini terdapat cara kerja sistem transmisi manual, yaitu yang pertama dalam penggunaan kopling dan yang kedua untuk perpindahan gigi otomatis. Bagaimana sih cara kerja ketika saat penggunaan kopling? Yaitu ketika pengemudi ingin mengganti gigi, mereka tuh harus menekan pedal kopling terlebih dahulu. Pedal pedal konsumsi ini memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi sehingga tenaga dari mesin tidak langsung disalurkan ke roda. Sama seperti tadi yang di slide sebelumnya, kemudian ada perpindahan gigi otomatis. Sistem hidrolik, nah ini terjadi biasanya di putaran mesin RPM ini pada mobil-mobil sport atau mobil-mobil dengan keunggulan atau spesifikasi lebih modern. Ini apa namanya fungsi pedal atau perpindahan gigi otomatis ini sangat penting untuk mencapai akselerasi yang ingin dicapai oleh pengendara tersebut. Kemudian setelah kita membahas sistem transmisi, nah di sini juga terdapat sistem pelumasan.
Apa sih sistem pelumasan pada motor bakar itu? Yaitu mekanisme yang bertugas untuk mendistribusikan oli atau pelumas ke seluruh komponen mesin yang bergerak. Nah, tujuan dari sistem pelumasan pada motor bakar ini tuh ada untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Sistem pelumasan juga sangat penting dalam memastikan mesin bekerja dengan efisien dan memperpanjang umur komponen mesin. Nah, jadi di sini nih fungsinya untuk melumasi atau melapisi mesin ini nih dari gesekan, gesekan dan keausan. Kenapa untuk mengurangi gesekan? Karena kan mesin ini saat berjalan terus bergerak secara terus-menerus hingga selesai penggunaannya. Kemudian keausan itu adanya dari gesekan itu tuh akan mengakibatkan lebih mesin kering dan memungkinkan untuk mesin itu menjadi rusak. Sehingga tuh di sini peran sistem pelumasan ini sangat penting untuk bisa menjaga mesin ini agar tetap stabil dan kondisinya tetap terjaga sehingga mesin itu bisa dapat digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi utama dari sistem pelumasan. Nah, tadi kan terdapat dari slide sebelumnya kan terdapat penjelasan-penjelasannya. Nah, di sini nih fungsi utamanya nih sistem pelumasan ini. Nah, untuk mengurangi gesekan dan keausan. Seperti yang ada di slide sebelumnya juga sudah dibahas, pelumas untuk membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan komponen mesin. Pendinginan komponen mesin, oli membantu menyerap panas yang dihasilkan dari gesekan antar komponen mesin dan mengalirkan panas tersebut ke bagian mesin yang lebih dingin atau kembali ke bak oli. Kemudian yang selanjutnya itu membersihkan kotoran dan partikel. Pelumas membawa partikel-partikel kecil, sisa pembakaran, dan kotoran lainnya untuk menjauh dari komponen mesin, kemudian disaring oleh filter oli untuk menjaga kebersihan oli. Nah, jadi itu setelah apa namanya disaring itu tuh ketika oli sudah clear, barulah cairan peluma yang untuk melumasi mesin itu dialirkan ketika cairan untuk pelumas itu sudah clear dari kotoran ataupun partikel-partikel yang mengganggu nantinya ke depan untuk kinerja pada mesin tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu mencegah karat dan korosi. Oli melapisi komponen logam untuk mencegah kontak langsung dengan udara dan kelembaban yang dapat menyebabkan karat dan korosi. Kemudian yaitu membentuk segel. Oli oli membantu membentuk segel di antara piston dan dinding silinder untuk menjaga tekanan di dalam ruang bakar agar tetap tinggi. Di sini juga terdapat jenis-jenis sistem pelumasan. Terdapat tiga yaitu pelumasan tekan atau pressure lubrication. Yang kedua yaitu adalah pelumasan cipratan atau splash lubrication. Yang ketiga itu adalah pelumasan kombinasi. Nah, di sini kita bahas dari yang pertama, yaitu sistem pelumasan tekan atau pressure lubrication, yaitu menggunakan pompa oli untuk menekan oli dan mendistribusikannya ke seluruh bagian mesin. Ini adalah jenis pelumasan yang paling umum pada kendaraan modern. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelumasan cipratan, yaitu splash lubrication. Nah, di sini ini fungsinya untuk mengendalikan gerakan komponen mesin untuk mencipratkan oli ke permukaan yang memerlukan pelumasan. Nah, sistem ini nih dibilang lebih sederhana dan biasanya tuh digunakan pada mesin-mesin yang lebih kecil daripada mesin-mesin yang mesin-mesin pelumasan pada umumnya. Kemudian yaitu pelumasan kombinasi, itu menggabungkan sistem pelumasan tekan dan cipratan. Nah, di mana tuh beberapa bagian mesin dilumasi dengan tekanan oli, sementara bagian lainnya tuh cukup memerlukan dengan cara penyipratan oli dan tidak dilakukan dengan merata seperti dengan pelumasan tekan. Nah, bagaimana sih cara kerja sistem pelumasan oli atau bagaimana cara kerja sistem pelumasan? Nah, di sini terdapat empat. Yang pertama yaitu pengisapan oli oleh pompa, kemudian yang kedua itu penyerapan oli, dan yang ketiga itu distribusi oli, dan yang keempat kembali ke bak oli lagi.
Kemudian yang kita bahas yang pertama yaitu pengisian oli oleh pompa. Nah, di sini nih sebelum oli mengalir ke bagian-bagian mesin yang akan dilumasi dan dicipratkan, oli itu terlebih dahulu disedot oleh pompa dari bak oli dan dialirkan ke dalam filter oli terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjut ya tahap yang kedua yaitu penyaringan oli. Nah, setelah dialirkan ke filter oli, nah di filter oli ini oli itu disaring dari partikel dan kotoran sebelum dikirim ke bagian-bagian mesin yang bergerak seperti piston dan sistem-sistem transmisi seperti tadi itu harus yang akan dialiri oleh lapisan-lapisan atau cairan pelumasan. Kemudian yaitu distribusi oli. Nah, setelah lewat dari penyaringan, oli itu kemudian dialirkan melalui saluran-saluran oli ke bagian-bagian mesin seperti bantalan utama, bantalan engkol, dinding silinder, piston, dan poros knob. Kemudian setelah dialiri sudah mengalir ke dan sudah mengalir dan didistribusikan ke komponen-komponen yang bergerak, nah oli itu akan kembali lagi ke bak oli setelah melumasi dinding komponen mesin yang sudah dialiri oleh cairan pelumasan atau oli itu kembali lagi ke bak oli. Nah, di mana tuh keempat proses ini nih terus-terusan berlangsung secara berkala atau terus-menerus. Nah, jadi cukup sekian presentasi saya tentang sistem transmisi dan pelumasan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Muhammad Fisabilah dari kelas TEP D. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.